Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Psikologi Pendidikan Teknologi Pendidikan A Angkatan 2021. Kami akan memaparkan materi mengenai pengertian, ruang lingkup, dan manfaat psikologi pendidikan. Sebelumnya, anggota kelompok 1 terdiri dari Muhammad Syahroni, Raihan Karjasti, Rasyadan, dan Fiona Septiavi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang kedua, mampu mendeskripsikan pengertian dari psikologi pendidikan. Yang ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang keempat, mampu menjelaskan manfaat dari psikologi pendidikan. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, kita masuk ke pembahasan yang pertama yuk. Nah, pada kesempatan kali ini, di tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas definisi-definisi dari psikologi pendidikan dari berbagai tokoh-tokoh psikologi. Dari yang pertama itu dari Barlon tahun 85, beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan itu adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar yang secara lebih efektif. Kemudian Eliot di tahun 96 juga mengemukakan definisinya bahwa psikologi pendidikan itu adalah sebuah aplikasi psikologi yang mempelajari perkembangan belajar, motivasi, pembelajaran, dan isu-isu yang berkaitan yang timbul dalam latar pendidikan. Nah, ke definisi yang ketiga dari Santrok tahun 2014 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi dengan spesialisasi dalam pemahaman belajar, mengajar di lingkungan pendidikan. Nah, cabang ilmu psikologi ini secara khusus mempelajari pengajaran dan pembelajaran dalam latar pendidikan. Berdasarkan ketiga definisi tadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan sebagai cabang ilmu psikologi adalah aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip ilmiah tentang pembelajaran dalam latar pendidikan. Hal ini sesuai dengan beberapa kajian temuan psikologi pendidikan menurut Santrok. Saat ini saya akan memaparkan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan dalam konteks teknologi pendidikan terdapat 5 subbab. Yang pertama ada perbedaan individual. Perbedaan individual adalah perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, mencakup kecenderungan, gaya belajar, dan kepribadian. Yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang sistematis diperlukan untuk membantu proses belajar peserta didik. Pada subbab ini mencakup pengertian, ciri-ciri perencanaan pembelajaran, dan penyusunannya. Yang ketiga, ada pendekatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran membutuhkan suatu pendekatan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan kegiatan belajar sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Pada subbab ini mencakup pengertian dan jenis pendekatan. Yang keempat, ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dibutuhkan agar kondisi kelas kondusif. Pada subbab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dan aspek-aspek mengelola kelas. Dan yang nomor 5, ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar dengan berbagai alat penilaian. Pada subbab ini mencakup pengertian, penilaian hasil belajar tradisional, dan penilaian hasil belajar alternatif. Apa sih manfaat psikologi pendidikan itu? Salah satunya ialah membantu untuk memahami karakteristik peserta didik, apakah termasuk anak yang lambat atau cepat dalam belajar. Nah, dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk peserta didik yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Nah, lalu memahami perbedaan siswa, memilih strategi pembelajaran yang tepat, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan memberikan evaluasi hasil pembelajaran, dan sebagainya. Pilihan lapangan kerja lulusan S1 Teknologi Pendidikan akan menuntut suatu bidang pekerjaan sebagai intervensi masalah belajar atau masalah kinerja. Intervensi yang searah dengan psikologi pendidikan adalah praktik pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan pembelajarnya. Lalu teknologi pendidikan harus mempelajari psikologi pendidikan karena dapat meminimalkan munculnya masalah belajar atau masalah kinerja yang akan dihadapinya nanti. Nah, teknologi pembelajaran yang digunakan di dunia sekolah harus menerapkan data praktik psikologi pendidikan dan teknik kinerja yang terkait dengan dunia pendidikan dan
pelatihan atau diklat harus mampu menerapkan data praktik psikologi pendidikan. Kami mendukung untuk mewujudkan tugas-tugas seperti pengembangan sistem pembelajaran atau sistem pelatihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.